Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Nocturne Talks Podcast. Ya, seperti biasanya kita tentu akan bersharing masalah-masalah cerita horor atau mistis atau yang di luar nalar seperti lainnya. Dan tentu saja kita membawakan juru cerita kita yang baru lagi nih. Yang kebetulan dulu gua sama juru cerita kali ini nih teman SMA. Ada beberapa pengalaman juga sih yang bareng-bareng. Tapi mungkin sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk follow YouTube kita di Nocturne Talks Podcast, subscribe, komen, like, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di Nocturne Talks Podcast. Tanpa lama-lama lagi. Perlu. Sama makasih juga yang udah DM ke Instagram. Akhirnya kita udah bisa mutusin untuk namain segmen. Oh iya, betul. Ini betul. Adalah jadi, ngombe. Apa tuh? Ngombe itu ngobrol misteri bareng-bareng eksklusif. Nah, jadi kita kedepannya juga ada beberapa konten. Ya mungkin salah satunya ya untuk konten podcast cerita-cerita. Ya mungkin kedepannya juga ada beberapa konten lainnya yang mungkin nanti kita coba cari lagi. Betul. Ditunggu konten-konten kita yang lain. Oke. Jadi ya mari kita simak bersama-sama. Matikan lampunya, siapkan cemilannya, kopinya, tehnya atau apapun itu, dan begini ceritanya. Ya, tentunya pada kali ini juru cerita kita adalah Bang Riki. Makasih Bang Riki, waktunya sudah datang. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktu untuk bercerita bareng. Bang Riki ini sekarang adalah berprofesi sebagai pengajar. Salah satu sekolah di kawasan Tangerang Selatan. Ini jadi ceritanya Bang Riki tuh pernah satu sekolah sama gua sama Gapi. Ya, betul. Gak tau kenapa jadi ngajar. Nggak jelas. Hebat. Ini berdedikasi tinggi. Salut. Tapi di samping proses bisa mengajar itu, ternyata Bang Riki ini ada cerita. Cerita apa tuh? Cerita yang gimana ya? Yang ya buat berdiri bulu kuduk lah. Ya, bulu kuduk ya. Bukan bulu. Bang, kalau bulu yang lain apa tuh? Nah, ini bulu ini bulu oh, ini. Iya. Ya, gue malas nyapuinnya nanti. Ya, jadi Bang Riki ini pertama kali tuh pernah ngalamin apa sih? Kalau kira-kira atau misalnya dengar dari siapa atau gimana? Kalau pertama kali dulu waktu mungkin masih kecil ya dulu ya. Kalau dulu tuh rumah tahun 95-an lah, sekitar tahun 95-an. Ya rumah tua gitu kan, rumah tua yang kampung kalau jam 7 udah sepi gitu kan. Daerah Jakarta, Bakbulus. Ya ada situ lah. Ya waktu itu lagi malam Jumat, malam Sabtu, kalau nggak salah. Jadi ada dia sambil nonton TV gitu kan, nonton TV. Terus habis itu orang tua mau bapak itu lapar mungkin ya, ke dapur tuh, nyari cemilan makanan, dia nemuin mie, akhirnya dimasak kan, notice juga sih dia lagi masak, dia masuk dapurnya, terus dia mulai nyalain kompor yang masih disundut pakai minyak tanah itu kan. Gak lama dari situ kedengar dia kayak ngelempar sesuatu gitu, kayak orang kesel. Ngedengar kayak dia ngelempar sesuatu. Iya, gitu ya. saya lagi di
satu ruangan yang berbeda. Dengar di dapur itu dia kayak ngelempar barang dari dapur ke tembok atau ke atap gitu. Udah belum nanya kenapa gitu. Sialan lu katanya. Dia kesel kayak ngereken seseorang gitu. Itu dia beres dari situ belum berani nanya kan. Dia habis makan nanya gitu. Kenapa Pak tadi? Itu tuh ya iseng. Yang nanya tadi siapa nih? Yang nanya siapa? Oh lu. Gua nanya ke bokap gitu. Kenapa Pak? Iya biasa iseng tuh di atas katanya. Maksudnya? Ya ada ngetawain katanya. Lagi masak mie malam-malam ada ngetawain. Tipuk lah malah makin kenceng ketawanya dan dia ngedengernya itu dia mungkin kayak apa ya kayak gitu kayak terbang kemana. Kedengeran dia juga nggak takut nggak gimana sebenarnya cuma dia kesel aja mungkin ya lagi lapar digangguin gitu. Itu jam berapa sih kira-kira? Malam sih sekitar jam 1-an jam 12 lah. Iya. Yang ketawa tuh jelas perempuan atau laki Perempuan. gitu? Oh perempuan. Dia bilang perempuan. Berarti kayak kunti gitu. Mungkin kayak gitu ya. Denger cewek kata dia sih gitu. Oh gitu. Kayak yang hobi ketawa biasanya sih kayak gitu. Begituan. Iya. Kalau cowok biasanya marah-marah. Iya. Lanjut lagi sih. Dia tetangga ini mah, jadi tetangga mungkin masih makhluk yang sama ya. Karena di sebelah itu ada kebun juga, ada pohon jambu, ada pohon sawo, terus ada saung, di bawahnya itu ada kolam ikan. Biasanya kan kalau kayak yang setahu saya gitu ya, perempuan kayak gitu tuh ya suka sama air, suka main di air. Oh ya gitu. sempat denger sih. Iya. Sempat denger sih. Sempat denger ya. Ya, kata orang sih ini juga gitu ya, nggak pernah lihat juga. Itu malam juga, ya kadang mungkin agak remang-remang, gerimis gitu ya, agak semu. Itu dia lagi mandi di kamar mandi yang posisinya tuh ada seng, di atasnya juga seng juga. Jadi pintu dan atapnya itu kan ada sela buat orang lihat nongol gitu lah. Oh iya. Ventilasi gitu. Ventilasi gitu ya. Celah gitu. Oh celah ya. Kayak gitu. Dia nangis. Teriak-teriak di kamar mandi. Katanya. Tanya lah sama yang mungkin orang tuanya yang dipanggil tuh. Tolongin kata dia. Kenapa emang itu ada cewek katanya nongol dari atas kamar mandi itu. Lagi mandi. Itu yang mandi cewek? Cowok. Usianya mungkin seumuran waktu itu ya. Gitu. Seumuran. Berarti masih kecil ya? Ini kejadian tahun berapa? Ini kalau ini beda lagi. Udah 10 tahun lah. Udah umur 10 tahun ya? Oh iya. Mungkin makhluknya yang sama kali ya, mungkin di situ ya. Dan pohonnya pun masih ada gitu. Oh jadi pelecehan tuh kadang-kadang bukan dari yang ini aja. Pasar mata. Iya bisa jadi kayak gitu kali ya. Dari makhluk-makhluk Dilecehin gitu. sama makhluk yang nggak tampak jadinya. Oh jadi ini dia lagi mandi gitu. Lagi mandi biasa. Tiba-tiba ada yang masuk gitu. Ini dari kepala, gimana sih kalau orang ngintip dari atas itu, jadi rambutnya ke bawah, gitu. Ngeri kali. Itu ditanya pas besokannya, gitu, pas klarifikasi lah, gitu. Ya. Tanya kenapa ada cewek ngintip dari atas, gitu. Gitu. Makanya dia nggak berani keluar dari kamar mandinya itu, dia teriak, nangis gitu. Oh masih umur 10 tahun. 10 tahun. Panik sih Iya. pastinya. Nggak tahu tuh malam-malam dia mandi gitu. Pokoknya posisi di kamar mandi gitu. Oh dia mandinya malam-malam? Malam-malam. Emang dimarahin orang tuanya mandi malam ya. Biasanya kita dulu mandi malam bocah-bocah dimarahin. Iya. Agak kasihan sih sebenarnya itu anak belum akil balik juga umur 10 tahun nggak sih? Dilecehin sama Iya. Iya juga ya benar. Itu sih paling masa kecil waktu itu ceritanya. Nah, tapi itu berarti masih satu kawasan itu ya? Masih satu kawasan sama yang kejadian Beda beberapa meter dari rumah itu. Tetangga sebelah ya? Tetangga sebelah. Tapi ini komplek ya? Enggak, perkampungan. Perkampungan gitu. Perkampungan. Tapi itu udah padat penduduk?
Ya mungkin warga-warga itu ya masih saudara semua, itu mah belum ada orang luar. Ini soalnya disclaimer dulu ya, kalau soalnya zaman dulu tuh masih umum kamar mandi, toilet tuh di luar rumah. Iya, gitu kan. iya, betul. Rumah, terus betul. bangunannya sendiri, terus kayak lu bilang gentengnya seng gitu kan. Iya, Nah iya, iya. Nah, itu gambarannya kayak gitu aja. Ya, bedeng gitu ya. ya semacam Oh. kayak Ya mungkin ini gambarannya kayak Mandra, film Mandra. Mandra, Sidul. Sidul. Nah, gitu. betul banget, betul banget. Hari itu. Betul. Yang tahu umur 30 ke atas sih. Cuma nggak tahu nih Bang Mandra pernah dilihat gitu. Dia punya cerita. Oh iya banyak loh itu dia. Punya cerita yang mumun itu. Iya itu banyak. Iya. Kocok ya. Iya. Iya. Ngocop itu. Iya, iya, iya. Iya. Oke, Betul, terus betul. Bang Riki setelah setelah kejadian yang itu sampai sekarang masih tinggal situ nggak? Udah nggak ya? Pindah tahun 2014 dari Lebak Bulus ke Pamulang. Oh, Pak. Pamulang. Pamulang luas ya. Iya. Jangan gua- dicari-cari Pamulang yang mana. Siapa tahu dia ngefans sama Bang Riki kan dicari. Aduh. Iya. Hati-hati Bang Riki. Banyak stalker. Iya. Tapi setelah itu ada kejadian lagi nggak dalam waktu yang berdekatan atau gimana? Mungkin Bang Riki? udah agak lama juga ya. Setelah itu yang paling mengenang banget gitu ya. Itu paling di pas saya kuliah. Kuliah. Pas Sorry nih Bang Riki. Waktu SMA kita kan nggak sekelas ya malah. Kayak pernah sekelas, Pernah ya? tapi dipindah. pernah ya? Iya, dari 10.8, 10.7, 10.4. Oh gitu. Ya, Nah kan kita dulu satu ekskul. satu ekskul. Nah itu waktu LDK kan bukan itu kita pernah tuh Bang. Kalau gua sih waktu itu karena gua sama lu ya, Iya, sama iya. Bang Riki nih. Ya. Pernah kan? Pernah. Itu. Jadi kejadiannya itu ini sedikit cerita ya. Maksudnya sama Bang Riki waktu itu karena juga satu waktu yang bisa dibilang bersamaan. Bersamaan. LDK tuh bakal biar Ya? Apa ya? Panjangnya Latihan apa sih? dasar kepemimpinan. Nah, Jadi ya, tuh kayak siswa. nginep gitu kan ya? Apa Ya sih? kita tuh jadi kayak Dibawa kemana? camping Camping, di suatu ya, tempat camping. gitu. Jadi buat Pemantapan lah. pemantapan. Pelatihan untuk OSIS nggak sih? Jadi ya ada OSIS Ya. tapi juga ada Ekskul. ekskul lain ekskul. gitu. Oh, Jadi ada nggak OSIS ekskul. doang, jadi ada pramuka, ada olahraga Olahraga. lainnya gitu. Camping berarti ke hutan gitu ya? Iya. Mesti hutan juga sih kadang-kadang ya cari yang jauh dari kota aja ya. Iya. Tapi ini berarti di hutan. Di waktu itu kalau nggak salah lokasinya di Gunung Salak ya. Gunung Salak. Gunung Bundar ya? Bundar. Oh Gunung Bundar. Ya. Berapa hari tuh? Berapa hari ya? 2 2 hari. 2 hari. Tapi karena Ada tim expand, Bang Riki ya. waktu itu tim expand kan? ya? Tim expand. Nah, gua sama Bang Riki ini tim expand. Jadi, cuman nggak tahu kalau Bang Rikinya waktu itu pas di posisi mana gitu. Tim Tapi, expand tuh sih? jadi tuh pertama kali yang datang ke lokasi. Oh Ya, gitu. menentukan lokasi Iya. di mana pos-posnya atau ya, kayak gimana. jadi dibikin nih camp kita di mana yang ini expo skemanya lah. ini Kalau Attack on Titan survei ya, survei survei ya. Ini feeling that Hitam. itu embed lagi. Lagi goblok. Ternyata. Jangan sampai orang salah paham, Pak. Ini typo ya. Ini typo. Typo di bibir ya. Ya, dia di bibir, dikit-dikit di bibir. Nah, jadi waktu di LDK itu mungkin ada beberapa kejadian yang mungkin gue bareng sama Bang Riki atau enggak ya gitu ya. Karena yang kalau kejadian sama Bang Riki nih, gue nggak tahu, gue juga lupa ingat karena udah lama banget Iya, gitu ya. betul. Karena itu kita kelas 3 ya, Kelas 3. kelas 3. Jadi tuh kejadiannya waktu itu ini mungkin yang pas gue barengan sama Bang Riki aja ya. Waktu itu kita ada pos-pos ya. Pos to pos. Pos to pos. Nah di pos to pos ini kebetulan kita ekskul dari salah satu olahraga lah ya. Ya. Olahraga di situ gue jaga tuh termasuk di pos terakhir ya. Ya. Gue di pos terakhir. Pos terakhir. Di pos terakhir itu gue sendirian lah pokoknya. Gue sendirian nih. Cuman gue nggak tahu, cuman banyak beredar isu di situ, banyak yang nggak nyampe ke gue lah gitu. Beberapa orang nggak nyampe ke gue, terus kayaknya nggak dilanjutin ya bang. Iya, nggak dilanjutin karena nggak lihat mungkin kayaknya. Iya. Itu tujuan posnya, jadi orang harus jalan dari pos 1. Iya. Betul. Ada. Nah terakhir itu Kayak di- jurit malam gitu. Iya mungkin ya. Nggak cuma Jatuhnya jalan. apa ya? Tapi kalau di pos kita tuh Fisik ya. iya fisik. Jadi di pos-pos kita itu Oh. kayak ada pelat. Ini kalau di pos 1
lu pelatihan ini terus juga ada teori-teorinya juga Ya, deh kalau nggak materi salah. Materi taekwondo lah, aja materi. gitu. Oh, gitu. Nah, materi Ya. di olahraga itu. Nah udah gitu, gue kebetulan di pos terakhir. Di pos berapa bang? Pos berapa ya? Masih 2 kayaknya. Pos 2. Pos 2. Nah Ada kebetulan berapa pas emang? ada 4 ya? Iya. 4 apa 5 ya? Terakhir pokoknya di gue langsung 5 ya gue ya. Nah udah gitu, ini anak-anak cuma datang beberapa doang di gua. Terus akhirnya pada nggak sampai. Ini Padahal pada banyak kemana? ya? Padahal banyak, lumayan banyak pesertanya. Gue lupa ada berapa. Cuma Tiap anak tuh wajib ke setiap pos. wajib. Intinya di pos terakhir itu di pos gua itu kayak pelaporan aja lah. Ini udah semua sini, udah gitu lah. Oke. Cuman sampai berapa anak gitu. Jadi pas di gua ini pada balik lagi malah ya ke pos 4. Iya. Iya kan? Pada balik lagi ke pos 4. Nanya gitu Nah, ya. pos ini di mana? Nah, gue nggak kelihatan. Katanya. Itu jelas-jelas gue sendirian udah pasti kelihatan deh. Ya. Soalnya gue di daerah terbuka, di jalan kayak bukan setapak ya, malah kayak jalan kayak Luas lah. luas gitu Luas. kan. Cuman bukan jalan aspal ya, kayak Pegang lilin nggak sih? Atau center ya? kayaknya. Center ya? Bukan center itu juga Malam-malam ya. malam-malam. Malam. Nah itu gue lagi di situ jaga sendiri, pakai perlengkapan olahraga itu. Cuman gue pakai jaket gitu doang. Seharusnya kelihatan. Seharusnya. warnanya putih ya. Karena warna putih soalnya kan. Udah gue di situ. Cuman pas udah itu akhirnya gue dipanggil dia kalau nggak salah sama Bang Riki nih. Udah sini ikut gue gitu. Nah terus baru cerita nih kalau nggak salah si Bang Riki, nggak tahu Bang Riki inget apa nggak, Jun. Anak-anak pada nggak sampai dulu katanya ada yang nangis sebagian gitu. Katanya nggak ketemu di pos lu nih. Padahal jelas-jelas tuh pada pasti ngeliat deh. Soalnya ada anak beberapa ekskul lain tuh ngeliat gue. Masih Bang Riki, udah di sini kita turun aja gitu. Gue inget dipanggil dia nih. Ya, Iya. jelasin. Nah terus udah gitu, oh gitu ya. Terus gak lama dia cerita, katanya sekalipun ada yang lihat lu, belakang lu ada itu, ada ngocop. Oh gitu. Iya. Cuman sih gue waktu itu nggak ngerasain apa-apa pas di situ, masa sih gitu. Nah terus udah gitu, apa namanya? Jadi setelah itu gue bilang, emang ada apa sih Ki? Nggak tahu tuh anak-anak sampai nangis ya? Iya. Sampai nangis. Ada yang nangis gitu lah. Salah satu. Jadi anak-anak nggak berani ke pos lo karena mereka ngelihat ada Ya, pocong. Iya. ada yang bilang nggak lihat, ada yang bilang Iya. di belakang itu. Oh gitu. Jadi nggak jauh, pokoknya nggak jauh dari posisi gue sih begitu. Tapi lo nggak lihat Ki? Nggak dengar cerita dari Dengar cerita anak-anak aja aja. ya, ada Dari cerita. junior aja Iya. dari junior itu. Makanya kayaknya ada yang nggak beres nih. Iya, Makanya ya manggil lah dia kan. Manggil, Dok sini. Coba nanya, ini di mana sih sebenarnya dirinya gitu ya. Kok bisa anak-anak nggak lihat dan ada yang nangis juga gitu. Nah itu Confirm aja sih. Sorry deh, tapi kan kalian apa ya sebelumnya bilang tim ekspansi ya tadi. Itu nggak emang sebelumnya nggak dipastiin keamanannya atau apa sama warga sekitar juga gitu nggak sih? Kalau warga sekitar kayaknya enggak ya, pengelola lebih. Iya mungkin Iya, lebih ke yang pengelola di situ. ya. Iya. Soalnya pas di LDK gitu tuh Pak ada yang dangdutan juga Pak. Konser ingat gak lu? Betul, nggak jauh ya. Iya. Sama ada suara dangdutan kencang banget. Itu pun panggungnya kita ngeliat kalau nggak salah ya. Iya, ada cahaya gitu lah gitu ya. Iya. Nah, Itu. Jadi kayak wah ini aman, ini mah rame gitu ya. Iya. Itu Tapi pas. kalau di dangdutan katanya emang suka Ada yang nonton gitu ya? ya tambahan gitu. Itu kan pas banyak kesurupan ya Pak ya. Iya, itu kan yang ada yang duluan kan nyampe situ ya. Dan dia tuh ada yang genjreng-genjreng. Jadi dia beda sekolah gitu kan. Ada yang genjreng-genjreng, kita mah yasinan datang sholat maghrib apa gitu. Nggak lama kita sholat, yang dari sekolah itu, yang lain itu, Sekolah lain. sekolah lain itu baik yang kesurupan. Gitu. Oh, iya. Gitu. Dan ada juga mana dong? Yang mana tuh? Kalau nggak salah dari Yuda, teman kita itu, dia itu apa ya, bukan apa gitu ya, salah satu school. Dia sholat maghrib, tim ekspan juga, sholat maghrib. Dan dia tuh buru-buru sholat, katanya di kaca itu ada yang... Oh iya gue diceritain tuh. Iya. Gue diceritain. Makmumnya. Enggak Di jadi kaca itu. Saat dia sholat gitu. Itulah. jadi begini nih. Jadi ada area untuk LDK. Nah itu kan kayak hutan ya Pak. Ya? Hutan pinus lah. Di situ emang karena mungkin disering dibuat camp itu kayak ada kamar mandinya khusus gitu, ya, kamar mandi umum umum. juga. Terus kayak ada musolanya kecil. Nah musolanya tuh kayak musola ya, lu mungkin bisa bayangin kayak musola pinggir jalan tapi ada kaca-kacanya gitu, ada jendela kacanya gitu.
Ya, lampunya juga jarang-jarang banget gitu. Jadi agak-agak gelap gitu. Itu di situ tuh. Tim X1 banyak tuh yang ngerasain di situ, Iya, termasuk gua salah satunya sih. Dan ceritanya Gitu. setelah beres kayaknya. Iya, pas beres. Pas tuh. beres LDK itu. Udah teman, waktu itu pas kebetulan Bang Ricky bilang kayak gitu tuh, jadi pas disolatin emang si Yuda udah ngomong nih, tapi pas udah selesai apa gimana gue lupa. Itu pas gua wudhu juga udah kayak ada yang ngeliatin lah, pokoknya ada perasaan gue doang karena gue terakhir sholatnya waktu itu. Terus tinggal berapa orang, gue ditinggal sendiri. Nah itu karena udah nggak mungkin tungguan sih, gue juga nggak ngerti sih. Mungkin anak-anak pada buru-buru bikin tenda apa segala macem. Gue terakhir pas mau masuk itu, gue nggak tahu kayak dia ngeliatin aja. Wah, udah Lu kenapa selalu sendiri sih? Gue nggak tahu pas di situ pas lagi sendiri terus tuh ya banyak sendiri. Ini jadi akhirnya udah ya Bang Ricky ya. Setelah itu, setelah pos-pos itu pun juga Kita nggak lanjutin lagi. kita nggak lanjutin lagi ya. Lanjutin lagi karena ngerasainnya wah udah nggak kondusif lah gitu ya. Iya. Itu juga beberapa teman kelas kita juga ada yang inilah ya. Ada lumayan ada beberapa. Tapi juga nggak jelas sih, katanya bilang kayak dia pindah dari pohon ke pohon itu. Anjir kayak Naruto dah waktu itu yang gua tangkap sih kayak Naruto gitu. Lagi Sini. Iya kayaknya sih gitu. Mungkin ya. Terus tiba-tiba dia gue nggak tahu ya, karena dia mungkin euforianya lagi begitu ke bawah apa gimana. Terus ngelihat ada sesuatu, bentuknya sih pas gue tanya emang kayak gimana. Ini si Ayah Soraya. Oke. Nah terus udah gitu dia ngeliat pohon-pohon itu, itu apa? Terus udah gitu tiba-tiba pas udah meleng sedikit ada di depan matanya. Gitu. Nah terus baru tuh dia cerita tuh pas habis LDK itu sih. Ya. Sebenarnya mungkin banyak ya ceritanya. Banyak. Karena emang setelah selesai LDK kan, karena gue ngikut LDK ya. Iya tuh pas pada udah sekolah lagi pada cerita itu. Banyak cerita gitu. Iya, ada beberapa soalnya emang rame cerita setan. Ada yang milih buat keep ceritanya. Iya, ada yang bilang cerita. Cerita lagi. Cuman pasti ya harusnya mah anak-anak ke dokter tahu ya Bang ya. Ya. Itu sih Bang. Nah terus Bang, abis dari itu kan tadi katanya lewat dari SMA di kosan ya. Itu berarti udah masuk kuliah ya? Udah mulai kuliah semester 3. Tahun berapa ya kira-kira? Tahun 2009, kan 2010 ya? Iya, semester 3 2009 ya. 2009-an gitu. Ya, lokasi sih di Bandung lah, Bandung. Oh, lu kuliahnya di Bandung ya? Atas, kuliah. Tahun pertama masih ikut sama saudara, tahun kedua udah mulai nyari kos-kosan. Itu ya memang nyari kos-kosannya juga yang pengen yang sepi, pengen yang tenang lah buat belajar gitu kan. Buat belajar ya? Buat belajar. Ya gue pikir kan Gue tahu arah lu kemana ya. Gue tahu arah lu gue kemana. cuma pulang doang, Is. Hah? Tolong dikondisikan. Jangan merusak marwah. Oke, baik. Oke. Mohon maaf. Ya tempatnya sih ya, hampir nggak kota-kota banget, nggak pedesaan banget gitu. Jadi rame. Cuman memang kalau udah masuk waktu malam itu udah benar orang kayak malas keluar gitu. Oke. Karena posisi satu dingin mungkin ya, ini positive thinkingnya gitu ya. Dan situ juga memang jarang aktivitas, masyarakat pun jarang di kosan itu. Jadi di depan itu kayak sawah, terus ada pemancingan di ujungnya gitu. Harus jalan dari gang jalan besar itu masuk sekitar 200 meter dan turun tangga, kira-kira tangganya itu lumayan tinggi sih. 20 anak tangga atau 30 anak tangga mah ada. Hanya itu kosannya di dalam situ Pak? Ya, jadi kita kayak lembah sih bentuknya. Kayak lembah ya? Kayak lembah gitu loh. Iya. Jadi begitu turun, jalan dikit ada tangga lagi ke atas. Jadi memang nyari-nyari tempat yang adem gitu kan, gitu ya, adem. Posisi waktu itu mulai masuk, ya udah bayar kosannya, barang belum punya kan, kayak baju-baju aja gitu, baju tas, bawa badan lah ya. Bawa badan lah gitu kan, karena memang orang tua juga waktu itu belum sempat beli juga, bawalah baju yang mungkin ada baju kotornya juga di situ, belum sempat dicuci, dibuntel untuk bantal di
Oh tidur. Gua tidur Oh, iya, gitu. iya. Nah, posisinya kamar itu ada satu jendela juga, nggak punya ini kan hordeng ya. Jadi biar kebuka aja gitu pas malam pertama tidur tuh. Oh gitu. Iya. Memang ada 2 kamar di situ. Satunya belum diisi gitu. Begitu masuk milihnya itu kamar kedua. Jadi begitu masuk gerbang kecil, kamar pertama, baru kamar kedua, di ujungnya ada kamar mandi dan dapur. Sorry. Artinya nih kosannya juga banyak kamar ya? 2 doang. 2 doang. Hah, 2 kamar? 2 doang. Jadi di atasnya itu pemilik ya. Oh gitu. Oh nggak banyak. Nggak Cuma banyak. 2. Iya cuma 2. Cuma 2. Gitu. Iya. Ya, udah gitu ya. Mikirnya memang apa ya, berani-beraniin gitu ya. Walaupun sepi dan sendiri gitu. Ya survive lah gitu ya di sana. Anak laki. Anak laki gitu kan, ya ceritanya. Padahal mah ya kalau ditakutin ya takut gitu. Tapi itu sepi juga di situ, Pak. Sepi banget, sepi. Oh. Dan memang jarang anak kuliahan tuh mau di situ tuh, jarang mau ke kos. Karena jarak juga kan, jarak. Memang sih daerah murah kosannya. Oh jauh ya, jauh banget dari kampus lo. Dari jalan besar itu kan kampus agak maju lagi. Jauh sih, kampus bisa kehitung Sekilo ada. kurang lebih. Oh gitu. Kurang lebih. Jadi jalan kaki waktu itu kan. Oh iya. Nggak. Oh ya lumayan sih. Jauhnya itu karena jalan kaki. Jalan kaki. Gitu, nggak ada kendaraan. Tapi kendaraan umum lewat nggak biasanya? Itu daerah terminal tuh. Oke. Ya. Terminal di situ. Jadi di samping terminal dagang masuk, situ ada kos-kosan juga. Hari pertama beraniin diri bawa barang-barang seadanya buat tidur di situ. Ya biasalah kalau orang pertama datangin satu tempat, punten-punten juga kan. Ya permisi, yang ada di sini dalam hati sih, nggak kayak yang teriak-teriak atau gimana. Kita sama-sama di sini bareng-bareng, jangan saling ganggu gitulah intinya mah. Udah tuh berani diri. Ya mulai ini sholat maghrib isya, ya sambil main HP dulu, HP apa ya, Nokia dulu masih main-main yang Snake gitu. Bener. Apalagi mainan aja Kalau dulu, nggak Pak. musik ya Snake gitu, ya kan? Udah ya nyibuk-nyibukin diri supaya bikin adaptasi, bikin Iseng lah ya. iya, ya nyamanin diri senyaman mungkin. Udah masuk jam 9, anak dari si pemilik itu pulang kerja. Oke. Ya, dan sempat kenal karena sebelum itu kan survei dulu dan kenalan dulu, sempat ngobrol. Jadi pas begitu dia datang ya udah saling sapa gitu. Saling sapa, baru pulang? Iya, baru pulang. Udah, cuman sapa tegur itu aja, main HP lagi. Itu main HP, udah mulai ngantuk kan, ngantuk. Ya perasaan sih udah nggak enak, udah mulai nggak enak tuh pas masuk tengah malam. Ya akhirnya tidur dalam keadaan capek, nungguin malam juga gitu maksudnya biar kerja hari. Iya. Tiba-tiba tidur, nggak lama dari itu kayak erup-erup, tau nggak? Iya, tahu. Ya, Ketindihan. ketindihan. Kalau kata orang Sunda erup-erup gitu. Ketindihan tuh, aduh, mau baca ayat kursi, mau baca doa kayak gimana susah. Oke. Pokoknya sih kayak ngeliatnya sih Susahnya karena emang nggak kepikiran atau emang nggak keucap? nggak keucap juga, karena napas itu kan kayak ketekan banget. Nggak bisa napas Nggak lah bisa ya. napas. Paniknya. Napas itu nggak sampai kita harus dorong banget nafas baru kita keluar. Ya habis napas di air gimana sih? Iya. Paham. Ya kalau orang udah tenggelam terus napas, wah gitu kayak baru keluar dari air gitu. Iya sih. Dari situ pertama kali erup-erup di situ, ketindihan, dan tahu cerita dari orang lain kan memang itu mah
ada mistisnya gitu kan kalau rep-rep itu. Oh sebelumnya belum pernah rep-rep ya? Belum pernah. Oh baru pertama kali. Pertama pasti. kali, makanya nggak enak banget itu. Udah Sendirian sendiri, lagi, mau ya, cerita ke siapa ya kan? Iya. Udah gitu, udah lampu juga masih banyak lampu zaman dulu lah, kuning gitu. Jendela masih kebuka, luar gelap. Sambil main HP itu kayak ada yang ngeliatin juga. Ini di malam yang berbeda apa masih di malam yang itu? Di malam yang sama. Oh. Kebangun dan nggak bisa tidur gitu ya. Oh, tapi masih ngantuk. Oh berarti kondisi ini udah sadar ya? Udah sadar, udah merasa lega lah gitu. Sempat minum juga terus udah istighfar. Tapi masih ngantuk. Udah bikin capek mata kan, main HP biasanya kan. Ngerasa tuh di jendela tuh ada yang ngeliatin gitu. Ngeliatin karena gelap di luar kan, lampunya juga nggak terang banget gitu. Kayak ada ngeliatin sosoknya ya kayak gede gitu lah. Apa kayak berarti Perasaan aja gitu, perasaan aja, nggak ngelihat langsung. Oke. Duh, ini kok kayak gini banget, sampai meremin mata tuh, bahkan kayak muncul malah di bayangannya gitu. Iya. Yang muncul apa? Bisa. Iya, bayangannya itu bayangan hitam aja. gitu. Oh. Perasaan mah gitu ya, kebayang. Ya itu beraniin diri aja. Udah tidur lagi, mimpi ada cewek di kamar itu di pojok, ke bawah mimpi, gitu. Udah tuh sampai pagi, udah mulai lega lah, gitu. Ketemu pagi udah lega banget pokoknya. Udah beda suasananya ya. Udah beda suasana, itu pengalaman yang nggak enak banget sebenarnya. Ada dua pertanyaan sih sebenarnya. Kayak, pertama, yang tadi membayangin sosok itu artinya nggak ditampakkan secara visual yang benar-benar gitu, cuma bayangan aja. Bayangan aja, karena mungkin rasa takutnya itu, ya ada kayak gini nggak sih gitu. Maksudnya kan semakin kita takut tuh semakin kayak mau nunjukin gitu. Padahal kita ngebayanginnya ya harusnya sih nggak ngebayangin apa-apa gitu ya. Tapi kayak ada gitu. Manifestasi pikiran. Manifestasi pikiran nih, karena takutan itu ya. Sama berarti yang kedua, nanya juga yang ini nih. Kan biasanya kalau bertetangga di kosan tuh suka ada cerita-cerita antar penghuni kosan atau sama orang yang di luar kosan itu, tapi yang masih di sekitaran situ lah. Itu pernah cari tahu nggak kalau misalnya emang di lingkungan situ ada apa? Iya gitu. Waktu itu sih terkendala karena memang baru ya. Terbenturnya, jadi memang harus cepat-cepat pindah ke situ. Jadi nggak ada waktu buat survei kayak nyari tahu. Enggak, ya pede aja. Dan seiring berjalannya waktu ya udah masing-masing aja nggak sih? Iya. Gitu nggak? Iya. Iya. Memang nggak banyak juga sih yang di situ gitu. Gitu Bang. Tapi itu apa namanya? Setelah itu ada kejelasan ya, maksudnya dari entah yang kan Pak Riki berdua nih, ada orang yang sebelahnya ada. Masih kosong. Masih kosong. Waktu itu masih kosong. Jadi cerita. Oh gitu. Itu Pak Riki berarti berapa lama tuh ngekos di situ? Ada 2 tahunan. 2 tahun. Berarti kejadian itu udah nggak terjadi lagi atau pas? Nggak ya, cuma saat itu aja. Iya. Selama 2 tahun itu emang benar-benar sendiri? Atau sempat ada yang ngisi juga? Sempat teman juga nyari kosan di situ, perempuan gitu. Memang itu kan bukan bebas juga ya, mungkin bisa campur gitu ya. Bisa karena memang terbatas juga. Dia nyari kosan yang enak gitu, tenang. Ya udah diajak lah, udah nih ada kosan. Mungkin dia lihat-lihat, dia rasa masuklah buat dia gitu ya. Secara biaya dan secara ada dari beberapa pertimbangan. Mungkin kalau jarak dia nggak terlalu ini ya, pertimbangkan gitu ya. Gitu. Tapi itu hitungannya murah banget di situ Pak. Jauh murah. Kalau gue sih nggak bakal ngambil. Gue sih nggak bakal ngambil. Bukan banyak duit, takut gue bukan banyak duit. Kalau enggak. Sama nyari cepat juga nggak sih? Iya mungkin sih ya kayak gitu ya. Pada nyari-nyari lagi makan waktu. Iya sih pasti sih. Oh waktu itu waktunya mepet juga ya? Iya karena
apa ya? Itu lagi kuliah kan ya? Kuliah. Semester 3. Iya, kuliah lagi berjalan, lu sih Iya ada sih. waktu gitu nyari kosan lagi. Iya sih. Gitu, Bang. Terus berarti setelah dari situ 2 tahun ya? Nah setelah 2 tahun ini pindah kosan apa gimana? Ada beberapa cerita lagi di situ. Ini masih di kosan yang sama? Masih yang sama. Oh masih yang sama? Oke. Mungkin ya yang paling banyak cerita di kosan ini doang sih kayaknya. Oh gitu? Sempat pindah juga kan. Tapi yang di kosan pertama ini itu ada aja ceritanya gitu. Nggak jauh dari hari pertama ngisi kosan itu. Ya berani buat positive thinking, beraniin diri. Habis ya gimana ya, namanya orang tua juga kan kalau pindah-pindah Kasihan juga. kasihan kan, harus biaya lagi atau gimana ya, namanya udah gitu anak cowok gitu. Udah beraniin diri aja. Barang waktu itu sih udah mulai masuk, udah beberapa barang masuk, lemari kayak meja, komputer. Jadi udah terus jendela itulah yang mungkin masalah juga sih. Kalau jendela kebuka itu nggak enak banget, soalnya begitu ngeliatin jendela itu sawah kayak tebing gitu naik ke atas. Berarti itu kosannya yang disewa emang kosongan banget aja ya? Nggak ada tadi kan bilang bawa Iya, kosongan. Jadi udah kamar aja kosong gitu ngeplong. Kalau sekarang kan kosan ada isi. jadi kayak kontrakan jatuhnya ya. Kontrakan. Tapi kamar-kamar. Kamar-kamar betul. Makanya murah mungkin ya. Oh iya juga sih. Iya masuk akal. Iya, gitu. Tapi adem. Situ. Adem banget. Jadi nggak usah mikirin AC. Ya karena udah di daerah situ lah ya. Kalau yang gue tangkap sih bayangan gue kayak emang cuacanya dingin gitu. Dingin. Iya. Pokoknya suara-suara binatang yang di hutan tuh kedengeran aja. Kedengeran. Iya. Itu maksudnya juga apa banyak istilahnya apa ya, kayak dekat bukan hutan kali ya, perkebunan gitu. Perkebunan juga. Perkebunan. Ada sawah, ada. Sana sih apa di seberang itu ya kebun kayak pohon-pohon ini aja gitu. Jadi intinya not in the heart of the city gitu loh. Iya. Terus tadi gimana tuh yang jendela? Ya udah mulai dari situ. Ya malam itu mungkin nggak punya feeling bakal kejadian yang serem lagi kan. Gitu. Malam yang sama kayak yang malam-malam biasanya gitu. Nggak aneh, nggak gimana awalnya. Biasa udah mulai adaptasi juga. Terus ya kesibukannya paling kalau nggak baca buku main HP gitu kan di malamnya. Biar nggak terlalu apa ya, iseng lah. Terlalu iseng. Karena apa? Karena emang nggak ada hiburan lain atau? Iya, memang terbatas waktu itu kan. Oh gitu. Terbatas banget. Ya kalau komputer kan masih terbilang mahal waktu itu ya. Mungkin terbilang mahal juga laptop, komputer itu. Masih punya yang komputer kotak aja udah alhamdulillah itu. Iya. Ya. Tapi akses internet aman lah ya. Aman, bisa aman. 2009 sih masih ini ya. Iya, udah mulai. Tapi 2009 ya? Oh 2009. 2009 loh. HP Nokia yang Express Musik itu loh. Oh. Zaman-zamannya itu. Ya udah mulai aman lah. Cuman belum sekencang sekarang. Ya iyalah. belum ada Android juga. Belum. Iya, belum bisa nonton YouTube iseng-iseng itu YouTube kan harusnya. Oh iya benar. Orang nggak bisa. Itu kalau mau nonton ya dari apa? Masih disk. Dari laptop. Masih pakai disk juga kan. Dari 3GP. Lo nonton apa sih? Kalau boleh tahu nonton GP. Ada konser kan bisa. Oh, Itu gue ingat iya. ininya Waptrik. Waptrik ya. Apaan tuh? Gue nggak tahu aja. Ah gitu Ya, pokoknya ini yang milenial lah. Ya dah. Tahu biasanya. Zaman dulu. Iya. Itu. Lu pura-pura nggak tahu. Asli gue nggak tahu, sumpah. Terus. Ya, lanjut tadi jam 9 malam lah, jam 9 malam udah mulai ya sibuk-sibukin diri buat bikin ngantuk gimana caranya, ya baca buku, main HP gitu kan. Udah kayak biasa anak yang si pemilik itu pulang sekitar jam segitu, naruh motor itu dia di depan kamar banget gitu.
Oke. Ya, karena waktu itu kan gue nggak jalan motor, jadi dia naruh di situ. Iya. Anak pemiliknya cowok cewek ya? Cowok. Cowok ya. Cowok. Jadi ada kerja di kampus juga kerjanya. Kampus juga. Jadi pemiliknya kayak keluarga kecil gitu nggak? Keluarga kecil. Keluarga kecil. Gitu. Ya nanya saling sapa itu. Ya, mau pulang ya. Gitu. Ya ngobrol-ngobrol inilah. Ke atas dulu ya. Ya, udah. Memang ada teman ngobrol juga waktu itu kan. Sebelah juga belum ada ini. Iya. Lama kosongnya ya? Lumayan lama. Dia pindah sekitar 6 bulanan lah baru isi. nemenin di situ satu kosan itu. Iya, nah juga tuh. 6 bulan lah. Iya, nah juga. Udah gitu malam itu ya jam 11-an kali ya. Ya agak rintik juga sih, agak-agak mau hujan juga. Ada suara di atas itu kayak balkon si pemilik itu. Jadi rumahnya agak ke belakang kan. Yang di atas banget kamar itu balkonnya dia. Gitu. Jadi buat dia mungkin naruh hewan ternaknya atau buat dia nyantai-nyantai di situ. Gitu. Ya di situ. Ya tahunnya kan pasti rame kan. Kalau misalkan ada balkon gitu. Tapi ini rintik, lagi rintik-rintik hujan. Suaranya tuh kayak orang lari. Kedengeran banget, pokoknya kayak di atas tuh kayak lari duk. Tapi sesekali itu diselang waktu sekitar 10-15 menit lah. Muncul suara itu. Yeah. Jelas banget. Duk lagi. Kayak anak kecil bolak-balik. Pikiran, ya ada acara kali ya di atas. Rame nih. Gitu kan, positif aja dong. Nggak lama dari situ ada juga suara kayak mungkin kalau di analogin tuh karung isinya pasir itu kayak diseret, gitu, Oh iya. seret gitu. Bayang tuh. Ya, pikiran si bapak lagi ngebangun apa nih di atas, gitu kan. Kayaknya bikin kandang kali. Nggak malam-malam juga sih ya. Iya. Makanya kan kalau Buat misalnya ngeberanin diri sebenarnya sih. Iya. Ngeberanin diri aja. Buat ngeberanin diri, ya akhirnya mulai nggak macem-macem lah pikiran tuh, nggak macem-macem. Sebenarnya takut ada karena suara itu nggak normal lah. Nggak normalnya itu kok jam segitu, jam segitu masih rame gitu. Tapi namanya kita sendiri di situ, otomatis ya, udahlah gitu ya, udahlah. Sempet cari tahu nggak sih tapi? Paginya, apa jam 2:30 itu suara? Anjir lama juga ya? Lama. Dari jam 11 sampai jam 1:30? Iya. Pengen berusaha buat ngelak atau berusaha buat nggak peduli gitu, nggak bisa sebenarnya. Karena berisik terus ya? Suaranya ganggu banget. Mau tidur pun, ini kok masih rame gitu kan. Udah ketemu pagi, dia 6:30 tuh si anak pemilik itu mulai berangkat kerja. Gua keluar, nemuin, nanya dong. Kerja? Iya. Mau nanya, kenapa? Semalam ada acara apaan di atas? Acara apaan? Itu dia. Dia kan pulang jam 9 malam kan? Iya. Iya. Nggak ada acara apa-apa, kata dia. Yang bener, Iya, mau acara apaan? Emang denger apaan? Iya, semalam denger itu suara orang lari-larian di atas. Suara kayak gimana? Oke, duk, diceritain kan, dijelasin. Terus ada suara kayak orang mau ngebangun gitu, pasir diseret gitu kan. Emang si bapak mau bikin kandang apa gitu kan. Ya, masih positif thinking kan. Dengan sebenarnya nggak masuk akal malam-malam ngebangun apa gitu kan. Iya pokoknya berusaha buat ini aja lah. Menalarkan semua gitu lah. Iya. Ya. Paham gue. Ya makanya pas dengan entengnya si A bercanda. Nggak ada apa-apa kok, pocong kali. enteng tuh mulutnya ngomong langsung pocong lah, tembak aja. Iya. Bayangin kan, sendiri gitu kan, malam-malam
Dari situ gua nginep di kosan temen gua 3 hari. Itu Gua tinggalin kosan. anak kosannya emang gak mikirin perasaan lu sih. Itu A-nya sensi sama lu. Iya, sih. Sebenarnya sih dia mukanya bercanda banget, memang bercanda banget. iya. Cuman nggak lihat muka gua serius gitu. Orang udah takut ya. Padahal kalau misalnya gue bayangin tuh lokasi kosannya kalau bisa digambarin sebenarnya mah asri ya. Asri. Kayak yang masih enak banget buat Mungkin sekarang juga masih asri kali kalau kita. Iya. Oh gitu. Mungkin sekarang masih. kayak masih ya perkebunan jauh dari Iya. kota yang Suara berisik juga jarang. iya kayak gitu-gitu. Motor. Orang masih beternak. Sebenarnya enak kan buat hidup, buat slow living lah atau apa, serah. Enggak, kenapa si AA-nya itu bilang kayak gitu? Maksudnya emang pengen bercanda aja gitu. Ya nggak ngerti deh. Pokoknya dia mungkin buat ngebuyarin pikiran yang aneh-aneh jadi malah begitu ya. Malah itu Bukan ngebuyarin deh. malah mengkerucut itu ya. Pengen bikin tawa tapi caranya salah mungkin. Ini gak usah bercanda Pak gitu. Ini gak usah bercanda gitu. Makanya mukanya langsung serius begitu dia ngomong. Pocong kali dengan santai dia keluarin motor gitu pergi kerja. Ya dia pergi kerja kita mikir bengong. Aduh, Kurang ajar, tolong kurang lah, ajar. jangan begitu aja dalam hati itu. Bener-bener enteng banget gak mikirin ya. Duitnya udah banyak kali gak butuh anak kosan lagi. Itu dia, aduh dari situ ya. Ya cerita mungkin di kosan temen itu udah mulai buyar lagi, udah lupa lagi atau gimana, jadi hati udah nggak terlalu kayak gimana, balik lagi lah ke kosan. Iya. Gitu. Iya. Kocak juga, ada lucunya juga. Iya. Nyebelin sih. Nyebelin ya. sih. Cuma orang lagi sekarang mah dibaik-baik. Enggak, salah denger kali Mas. Iya. Kayak gitu. Ya apa aja lah sambutan dari yang Ya nggak gitu juga sih. Gue kalau yang punya kos pasti gue mikir, enggak Mas itu mungkin Bapak kali semalam gitu. Iya. Jaga perasaan lah. Ya. Enggak langsung ditembak, pocong kali terus gila pergi. Gila kali, ada kali gitu. Iya. Tapi semenjak itu mau ngebayangin terus. Oh jadi kesugesti ya? Sugesti. Jadi kayak nih kalau ada suara dikit pocong nih. Suara dikit pocong nih. Jadi kan kita gimana ya? Iya. Tapi selanjutnya nggak pernah kejadian lagi. Alhamdulillah enggak. Iya. Berarti cuma sekali-sekali aja ya. Sesekali dan sekalinya itu jahil lah. Iya. si apa ya pocong yang termanifestasikan di pikiran itu pun juga nggak pernah tampil di hadapan juga kan akhirnya. Enggak. Kalau ngelihat itu enggak pernah sih, enggak. Iya, bagus ya. Karena mungkin lo rajin ibadah juga kali ya. Mantap. Enggak juga. Pak Dulu Guru. ya dulu mah masih belajar lah, bisa belajar untuk mendekatkan diri. Asik. Mantap. Terus tapi kalau selama di kosan tuh maksudnya pernah ngajak temen lo gitu? Ajak temen ngapain? Ya maksudnya ngajak temen main, temen cowok main itu kan kadang nongkrong di kosan. Jangan mikir yang aneh-aneh. Oh lo sama cowok jadinya. Orang kemana-mana. Gak apa-apa lah. 2025 boy. Iya. Jangan diikutin nih omongannya suka Apa emang kacau, ngomong jangan. apa? Apa sih udah sini. Udah nggak boleh. Pak Guru lo. Jangan lupa. Oke, baik Pak Guru. Temen lebih ke nyamperin sih sebenarnya kan memang ya gue nggak punya kendaraan waktu itu kan, jadi nggak jarang keluar juga dan mikir lah jarak segitu jauh, kosan temen juga jauh, jalan kaki capek juga kan. Apalagi besok yang mau kuliah lagi atau gimana, jadi memang jarang dan lebih seringnya temen yang nyamperin karena mereka punya kendaraan. Ada juga yang jalan kaki gitu, ada juga ya, cuman lebih seringnya sih ada yang motor gitu. Pernah satu waktu juga temen nih main lagi asik, gue tuh lagi asik main komputer, mungkin ngerjain tugas waktu itu ya, ngerjain tugas serius gitu ya. Pintu kunci, terus jendela juga ya udah ada ini kan. Dia nggak tahu siapa gitu, lempar batu ke jendela. Tuk. Wah, kalau anak kampung kan kesel juga ya. Iya. Orang-orang warga sekitar sampai nimpukin kos-kosan orang gitu ya. Wah, ya nggak berani bentak waktu itu kan, nggak berani kesel duluan, jaga ini. Keluar, nengok-nengok gitu.
nggak ada orang, sepi, gelap gitu, lampu jalan juga jarang. Tutup pintu lagi, ngerjain tugas tuh. Kali ini kenceng, batunya mungkin agak gede, kena pintu, emosi. Kesel kan? Iya. Gila, 2 kali, sengaja berarti. Iya. Buka pintu, nongolin muka, woi siapa? Udah, kesel, ngeliat ke sekitar, nggak ada siapa-siapa, gelap gitu. Maksudnya ya depan sih ada kebun, ada pohon pisang, ada sawah gitu, jalan, terus samping selokan, sepi. Balik lagi kamar, 3 kali nimpuk, kena kaca, kenceng juga. Tuh, kena kaca, cuman nggak pecah memang, kerikil gitu ya. Tuh, udah, buka pintu, buka gerbang, cari ke jalan, turun. Itu kan agak naik gitu ya. Jalan turun, nyari begini. Depan itu pohon pisang semua gitu kan. Pohon pisang semua, jalan sana cuma satu jalan itu setapak. Ke ujung jalan nggak ada. Ya udah, mau ke selama siapa? Gitu. Tapi itu berarti benar-benar aksesnya tuh cuman jalan Setapak itu doang. setapak satu motor lah. Jalan setapak satu motor. Nggak gede juga lah itu jalan. Kecil. Iya. Nah itu udah kesel, balik lagi masuk kamar. Udah istighfar, udahlah biarin, mungkin ini kali. Nggak lama temen datang. Assalamualaikum. Lihat, wah si Akung kayaknya, buka pintu. Tawa-tawa dia. Canda lu Ki, canda kenapa? Lu nggak lihat gua tadi? Maksudnya? Yang dipuk lu? Iya kata dia. Ngaku dia. Lu nimpuk. Terus lu lari kemana? Gue tanya. Gue di situ Ki, di belakang pohon pisang. Gue panggilin lu nggak nengok. Katanya. Jadi yang ketiga itu, yang pas gue turun, dia manggil, tapi nggak denger gue. Nah iya. Woi, Ki, gitu. Baru cerita dia. Iya. Ya bener gue gak denger apa-apa. Gue jalan turun juga kosong semua. Dia mulai serius mukanya. Beneran lu Ki serius? Demi Allah gue gak lihat lu katanya. Gue manggil lu Ki. Dia sampai lemes ya, sampai dari yang excited sampai yang lemes gitu. Gue manggil lu Ki, kenceng loh. Iya. Lu sih iseng, udah gitu ngumpet di belakang pohon pisang. Kan sompral. Tapi mungkin nggak, maksudnya dia manggilnya kurang kencang apa gimana? Terus jaraknya dari si pohon pisang tuh seberapa jauh? Pohon pisang gue dari sini 2-3 meter ke depan. Udah jauh dong. Setapak, kebun. Nggak jauh. 3 meter Nggak jauh. Pohon pisang sebesar apa sih bisa nutupin orang? Iya. Terus dia juga manggil lu juga kan? Panggil. Pada saat itu emang lu senyap aja, nggak ada. Kosong. Iya. Kosong. Ujung jalan ke ujung jalan nggak ada. Makanya dia begitu. Udah. Ngobrolnya di dalam kamar aja. Oke, gue nggak balik dulu katanya ke kosan gue nginep. Akhirnya dia sendiri yang ketempuhan. Aduh. Iya. Dia yang iseng, dia yang takut jadinya. Memang sih katanya agak-agak angker juga. Gitu. Oh gitu. Akhirnya yang dapat berita, maksudnya dapat informasi itu angker dari orang-orang. Setelah beberapa lama di situ ya, akhirnya kan nanya ke si pemilik juga, ngobrol kan, sempat ketemu ngobrol. Oh gitu. Itu dulunya apa atau kayak gimana? Ya dulu ini mah memang ya sawah-sawah aja gitu, sawah, pokoknya nggak ada penghuni gitu. Tapi nih ya, Pak, lu kan sebagai mungkin sekarang tenaga pengajar ya. Maksudnya dari pribadi lu lah ya, dari sudut pandang lu, hal-hal kayak gitu sebenarnya masuk apa? Jadi lu bisa terima nggak sih? Maksudnya emang ada sesuatu yang di sana itu bisa kita rasain itu di sini. Kalau yang bisa bersinggungan secara ya indera lah gitu. Kalau menurut pandangan gue, dari gue sendiri sih kayak ngerasain kehadiran kayak gitu, ngerasa
ya percaya kayak gitu sih. Lebih ke percaya dan baik cerita juga dari orang tua, dia punya kan dari Garut ya, kental dengan dunia mistis ya. Jadi cerita-cerita itu berkaitan banget gitu. Jadi memang ya nggak mungkin lah orang tua ngebohong ke anak. Di ceritanya ya punya ilmu kanuragan lah, punya pegangan lah, kayak bisa ngilang lah atau kayak gimana, mungkin percaya aja sih. Saya percaya. Gaib itu pasti ada. Lumayan serem sih ya maksudnya. Jadi gaib tetap diimani juga karena yang kita sembah pun juga sebenarnya ada gaib sifatnya. Menarik sih sebenarnya, tapi pengen banget juga kulik tuh kalau ada cerita-cerita dari kampungnya Pak Guru nih. Waduh. Panjang lagi mungkin. Panjang lagi ya. Ya, tapi mungkin ini udah berapa menit nih? 50 menitan ya? Iya. Mungkin kalau misalnya mau disambung di cerita selanjutnya bisa di episode selanjutnya mungkin ya. Iya. Karena juga dengar sih Pak Guru ada beberapa, masih banyak cerita lagi masih ya. beberapa cerita ya. Tapi mohon maaf nih harus kita hentikan. Tapi jangan khawatir akan ada lanjutannya. Betul. Iya. Itu mungkin di sesi selanjutnya kita atur waktu sama Pak Guru dulu. Pak Guru. Jadi Pak Guru, kata-kata hari ini apa? Kata-kata belum nyiapin lagi saya. Gimana? Buat murid. Apa? Jangan pernah takut sama hantu karena sejatinya kita itu lebih mulia daripada ganteng Pak Guru memang panutan memang. Jangan lupa ya nih, hormati nih guru lo nih, waduh, hati-hati loh. Paling segitu dulu aja ya. Mending cerita kali ini. Iya, nanti berarti kita bakal ngombe bareng lagi ya. Betul. Sama Pak Guru ya. Ngombe bareng lagi sama Pak Guru. Juga bulan waktu. Terus ya buat kaum Nocturnals, jangan lupa untuk follow Instagram Instagram kita dan subscribe YouTube kita. Klik tombol like, komen, dan share tentu aja. Dan nantikan untuk video kita selanjutnya. Oke. Terima kasih Pak Guru waktunya. Pak Guru. Ya, itu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.